Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang reaksi redoks bagian B, aturan penentuan bilangan oksidasi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa konsep redoks yang terakhir adalah konsep bilangan oksidasi. Nah, untuk konsep bilangan oksidasi, ada beberapa aturan dalam menentukan bilangan oksidasi itu sendiri. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Aturan bilangan oksidasi yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas dapat berbentuk atom, contohnya C, Ca, Cu, Na, Fe, Al, dan Ne. Dan unsur bebas juga dapat berbentuk molekul, contohnya H2, O2, Cl2, P4, dan S8. Contoh di sini penguraian HgO menghasilkan Hg dan setengah O2. Nah, di sini kita perhatikan apakah ada unsur bebas? Ya, di sini unsur bebasnya adalah yang Hg dan O. Jadi masing-masing untuk Hg dan O bilangan oksidasinya adalah 0. Dari mana kita mengetahui bahwa Hg dan O itu adalah unsur bebas? Cara mengetahuinya, kita bisa melihat dari jumlah huruf besar. Kalau huruf besarnya hanya ada 1 dan tidak bermuatan, maka termasuk unsur bebas. Di sini kita lihat Hg. Hurufnya ada 2, tetapi huruf besarnya ada 1. Berarti Hg ini adalah termasuk unsur bebas. Di sini Hg juga tidak memiliki muatan. Begitu juga dengan O2. O2 itu juga termasuk unsur bebas yang berbentuk molekul, sehingga bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berikutnya, aturan yang kedua, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa sama dengan positif 1, kecuali pada hidrida logam. Biloxnya kalau pada hidrida logam itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini bilox H sama dengan positif 1, contohnya pada senyawa H2O, NH3, dan HCl. Sedangkan bilox H sama dengan negatif 1 pada senyawa NaH, KH, dan CaH2. Contoh, di sini ada C3H8 bereaksi dengan O2 atau oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini kita lihat bilangan oksidasi atau bilox H itu positif 1, di C3H8 positif 1, dan di H2O juga positif 1. Mengapa? Karena berdasarkan aturan kedua, bilox atom H dalam senyawa itu positif 1, kecuali pada hidrida logam. Nah, di sini kita lihat C3H8, C3C itu bukanlah logam. Begitu juga dengan H2O. O juga bukan logam, sehingga bilangan oksidasi atau bilox dari H itu masing-masing adalah positif 1. Berikutnya contoh CaH2. CaH2. Nah, di sini ternyata bilox H di sini adalah negatif 1. Mengapa? Karena di sini H berpasangan atau berikatan dengan Ca. Ca itu adalah logam golongan 2A. Sehingga CaH2 ini termasuk hidrida logam. Apabila H-nya itu berada pada senyawa hidrida logam, maka biloxnya adalah negatif 1. Aturan yang ketiga yaitu bilangan oksidasi atom-atom logam golongan 1A sama dengan positif 1. Ingat, atom logam golongan 1A sama dengan positif 1. Nah, di sini contohnya bilox Na. Na itu kan golongan 1A, logam golongan 1A. Nah, jadi kalau logam golongan 1A itu dia nanti bilangan oksidasinya positif 1. Contohnya dalam senyawa NaH,
NaCl, dan lain-lain. Contoh, NaCl tambah H2O menghasilkan Cl2, H2, dan NaOH. Nah, di sini kita lihat bilangan oksidasi Na pada NaCl itu positif 1, kemudian di NaOH juga positif 1. Ya, jadi karena Na itu adalah logam golongan 1A, dia biloksnya positif 1. Nah, mudah-mudahan paham sampai di sini. Kemudian aturan keempat, bilangan oksidasi atom-atom logam golongan 2A. Itu biloksnya sama dengan positif 2. Nah, contoh golongan 2A itu adalah Ca. Jadi biloks Ca itu sama dengan positif 2. Misalnya pada CaH2. Contoh di sini CaH2 tambah 2H2O menghasilkan CaOH 2 kali dan 2H2. Nah, di sini biloks Ca-nya adalah positif 2. Ini juga positif 2. Mengapa? Karena Ca itu adalah logam golongan 2A. Apakah ada logam golongan 2A yang lain? Ya, silakan kalian periksa di tabel periodik masing-masing. Aturan kelima, yaitu bilangan oksidasi atom golongan 7A dalam senyawa itu sama dengan negatif 1. Contohnya biloks F, Cl, Br, dan I dalam senyawa itu sama dengan negatif 1. Ada senyawa NaF, NaCl, KBr, dan Hi. Jadi nanti ketika bertemu dengan golongan 7A ada F, Cl, Br, dan I. Ini biloksnya sama dengan negatif 1. Contoh, NaCl tambah H2O menghasilkan Cl2, H2, dan NaOH. Nah, di sini Cl biloksnya sama dengan negatif 1. Berikutnya, aturan keenam, bilangan oksidasi atom O dalam senyawa sama dengan negatif 2, kecuali pada peroksida biloksnya negatif 1, superoksida negatif setengah, dan F2O positif 2. Sini kita lihat contohnya. Biloks O sama dengan negatif 2 pada senyawa H2O, Na2O, Fe2O3, dan MgO. Kemudian negatif 1 pada Na2O2, H2O2, dan BaO2. Jadi ini yang negatif 1 ini berarti adalah senyawa peroksida. Kemudian O-nya sama dengan negatif setengah pada superoksida. Contohnya yaitu pada KO2. Kemudian positif 2 pada F2O. Kita lihat di sini contohnya. Na2O2 tambah H2O menghasilkan NaOH dan O2. Nah, biloks O di sini adalah negatif 1. Mengapa negatif 1? Kita lihat di sini ada aturannya. O itu sama dengan negatif 1 pada peroksida. Nah, Na2O2 ini adalah senyawa peroksida. Jadi, bilangan oksidasi atau biloksnya sama dengan negatif 1. Kemudian H2O. Nah, di sini O pada H2O itu biloksnya negatif 2. Ini aturan yang ini ya. Biloks atom O dalam senyawa sama dengan negatif 2. Kemudian O dalam senyawa NaOH juga negatif 2. Sedangkan kalau O pada O2 itu 0 karena O2 ini adalah unsur bebas, aturan yang pertama tadi. Berikutnya ada contoh 4KO2 tambah 2H2O menghasilkan 4KOH tambah 3O2. Nah, di sini KO2. KO2 itu berarti adalah superoksida. Di sini biloksnya sama dengan negatif
setengah. Mengapa? Karena O2 berada dalam senyawa superoksida bergabung dengan K menghasilkan senyawa KO2 ya. Berikutnya aturan ketujuh, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion sama dengan muatan ion. Bagaimana maksudnya? Nah, di sini kita lihat contoh, ada H positif tambah SO42 negatif menghasilkan HSO4 negatif. Nah, di sini biloks dari H itu, maaf ya, ini biloksnya positif 1. Salah, ini adalah positif 1. Kemudian SO42 negatif, ini biloksnya adalah, jumlah biloksnya adalah negatif 2. Kemudian HSO4 ini jumlah biloksnya adalah negatif 1. Kita lihat penjelasannya. Jadi kalau dia ion monoatom itu adalah ion yang terdiri dari satu unsur saja, ditandai dengan satu huruf besar. Jadi kalau dia ion monoatom, maka biloksnya itu sama dengan muatannya. Maaf ya, di sini ingat salah di sini, silakan nanti kalian perbaiki, positif 1. Jadi bilangan oksidasi ion monoatom H positif itu biloksnya sama dengan muatan. Muatannya positif 1, maka biloksnya juga positif 1. Kemudian bilangan oksidasi ion poliatom SO42 negatif sama dengan negatif 2. Poliatom berarti atomnya lebih dari 1 ya. Jadi bilangan oksidasi ion poliatom itu jumlah biloksnya sama dengan negatif 2, sama dengan muatan ion poliatomnya. Ini di sini 2 negatif, sehingga biloksnya juga, jumlah biloksnya sama dengan 2 negatif atau negatif 2. Kemudian bilangan oksidasi ion poliatom HSO4 negatif. Ini ya, yang ini tadi. Maka jumlah biloksnya sama dengan negatif 1. Nah, di sini untuk yang ion poliatom itu kan jumlah biloks. Jadi jumlah biloksnya sama dengan 1 atom S. Di sini S-nya cuma ada 1 atomnya, tambah 4 atom O. Di sini O-nya ada 4, sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini berasal dari muatannya. Jadi jumlah biloks kalau dia ion itu sama dengan muatannya. Jadi 1 atom S tambah 4 atom O sama dengan negatif 2. Nanti bisa dicari biloks untuk S. Kemudian untuk jumlah bilangan oksidasi 1 atom H, yang ini ya. Yang ini 1 atom H tambah 1 atom S tambah 4 atom O sama dengan negatif 1. Negatif 1 berasal dari muatan ion poliatom H4. Di sini ada negatif, berarti dia biloksnya negatif 1. Ya, diingat-ingat, dilihat perbedaannya, ion monoatom itu yang seperti apa dan ion poliatom itu yang seperti apa. Bedakan. Kemudian aturan ke-8, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam molekul sama dengan 0. Contohnya K2Cr2O4 tambah BaCl2 menghasilkan 2KCl tambah BaCr2O4. Nah, di sini yang disebut dengan molekul itu cirinya dia terdiri dari beberapa atom dan dia tidak memiliki muatan. Jadi itu disebut molekul. Jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, di sini jumlah bilangan oksidasi dari K2Cr2O4 sama dengan 0, adalah 0. Nah, kita hitung, ini bisa dihitung nanti jumlah bilangan oksidasi 2 atom K. Nih, K-nya ada 2, berarti 2 atom K tambah 2 atom Cr. Ini Cr-nya ada 2 tambah 4 atom O. Di sini ada 4 atom O sama dengan 0. Sama dengan 0 ini berdasarkan aturan ke-8. Jadi jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam molekul sama dengan 0. Silahkan nanti kalian pelajari kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi setiap atom pada senyawa atau ion di bawah ini. Yang pertama Mn,
kemudian NaNO3, K2Cr2O7, CrO4 2 negatif, dan PO4 3 negatif. Jadi di sini kita disuruh mencari bilangan oksidasi setiap atom. Jadi semua atomnya dicari bilangan oksidasinya. Kita mulai dari yang pertama, yang Mn. Itu kita ada ringkasan tentang aturan bilangan oksidasi. Jadi aturan bilangan oksidasi itu ada 8, 1 sampai 8. Kita lihat untuk menentukan bilangan oksidasinya, kita cari mana aturan yang paling sesuai dengan permintaan soal. Mn. Mn ini berdasarkan aturan ke-1 ya. Mengapa? Karena Mn ini kan unsur bebas. Unsur bebas tadi ditandai dengan adanya satu huruf besar dan tidak bermuatan. Jadi Mn itu unsur bebas, berdasarkan aturan ke-1, bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Mn sama dengan 0. Mudah-mudahan paham ya. Ingat unsur bebas itu cirinya apa? Ada satu huruf besar dan dia tidak bermuatan. Kalau dia bermuatan itu nanti namanya adalah ion. Beda bilangan oksidasinya. Oke, kita lanjut dengan soal kedua, ada NaNO3. Jadi kita buat kembali ini aturan bilangan oksidasi 1 sampai 8. Jadi NaNO3 itu adalah kombinasi atau campuran dari aturan ke-8, ke-3, dan ke-6. Silakan nanti kalian cermati, ada aturan ke-8, ke-3, dan ke-6. Jadi di sini aturan ke-8, jumlah bilangan oksidasi atom dalam molekul adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi atom golongan 1A sama dengan positif 1. Dan bilangan oksidasi atom O dalam senyawa sama dengan negatif 2. Jadi NaNO3 ini adalah molekul ya. Sehingga jumlah biloxnya berdasarkan aturan ke-8 sama dengan 0. Kemudian Na. Na itu adalah logam golongan 1A. Jadi dia positif 1 nanti. Dan bilangan oksidasi atom O dalam senyawa adalah negatif 2. Nah, kita lihat di sini jumlah bilangan oksidasi 1 atom Na. Di sini kalau tidak ada tulisannya berarti dia cuma 1 atom. 1 atom Na tambah 1 atom N tambah 3 atom O sama dengan 0. Nah, Na tadi dia golongan 1A. Golongan 1A berdasarkan aturan dia biloxnya sama dengan positif 1 dari sini ya. Dari aturan yang ke-3 di sini. Nah, jadi dibuat biloxnya positif 1 tambah bilox N. N itu tidak ada di aturan sehingga ini nanti akan kita cari. Kemudian tambah 3 kali atom O. Atom O itu berdasarkan aturan yang ke-6. Jadi dia biloxnya dalam senyawa adalah negatif 2 sama dengan 0. 0 ini tadi adalah aturan ke-8. Nah, sekarang bisa kita hitung. 1 tambah bilox N sama tambah 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6 sama dengan 0. Kemudian bilox N tambah negatif 5. Jadi di sini positif 1 kurang 6 sama dengan negatif 5 sama dengan 0. Bilox N sama dengan positif 5. Ya, jadi bisa kita buat bilox masing-masing atomnya. Untuk atom Na biloxnya positif 1. N itu tadi kita peroleh positif 5. Dan O itu adalah negatif 2. Oke, mudah-mudahan bisa. Lanjut ke soal C, K2Cr2O7. Nah, di sini kita lihat lagi aturannya ada 8. K2Cr2O7 itu adalah kombinasi dari 3 aturan, aturan ke-8, 3, dan 6. Sini dibuat dulu aturannya, ada 3 aturan. Nanti dilihat lagi ada aturan ke-8, ke-3, dan ke-6. Nah,
Berdasarkan aturan ke-8, jumlah biloxnya sama dengan 0 di sini ya. Nah, 2 atom K ini dari sini 2 atom K taruh di sini, tambah 2 atom Cr dari sini 2 atom Cr, tambah 7 dari sini 7 atom O sama dengan 0. Nah, berdasarkan aturan ke-3, ini 2-nya turunkan di sini 2 kali. Atom K itu adalah golongan 1A. Golongan 1A biloxnya positif 1, tambah 2 kali bilox Cr. Bilox Cr itu tidak kita temukan dalam aturan sehingga nanti akan kita cari. Tambah 7 kali negatif 2. Negatif 2 itu adalah aturan yang ke-6. Sama dengan 0. Kita hitung 2 kali positif 1 sama dengan positif 2, 2 kali bilox Cr, kemudian 7 kali negatif 2 sama dengan negatif 14 sama dengan 0. Kita hitung 2 bilox Cr, positif 2 dikurang 14 sama dengan negatif 12 di sini. Jadi 2 kali bilox Cr tambah negatif 12 sama dengan 0. 2 kali bilox Cr sama dengan positif 12, dan bilox Cr sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Sehingga bisa kita tuliskan bilox masing-masing atom K sama dengan positif 1, Cr positif 6, dan O sama dengan negatif 2. Berikutnya soal yang D, CrO4 2 negatif. Nah, di sini kita lihat lagi aturan 1 sampai 8 berdasarkan aturan ke-7 dan ke-6. Jadi, untuk CrO4 2 negatif, kita akan mengikuti aturan ke-7 dan ke-6. Ke-7 itu berhubungan dengan muatan ion. Ya. Jadi, ini adalah ion ya. Ion poliatom. Ion yang memiliki lebih dari 1 atom di sini, poliatom. Jadi kita tuliskan di sini aturan ke-7 dan ke-6. Kemudian kita masukkan jumlah bilangan oksidasi 1 atom Cr, di sini 1 atom Cr, tambah 4, di sini ada 4 atom O sama dengan negatif 2. Bilox Cr belum diketahui, kalau 1 maka tidak usah ditulis di sini. Tambah 4 kali O itu negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 tadi asalnya dari muatan di sini ya. Nah, sama dengan bilox Cr 4 kali negatif 2 negatif 8 sama dengan negatif 2. Jadi bilox Cr sama dengan negatif 2 tambah 8 sama dengan positif 6. Nah, jadi bisa kita tulis bilox Cr sama dengan positif 6 dan O sama dengan negatif 2. Ya, sampai di sini mudah-mudahan mudah dimengerti. Kita masuk soal ke-5, PO4 3 negatif. Nah, di sini kombinasi sama dengan soal yang dia tadi, aturan ke-7 dan ke-6 ya. Ion sama dengan muatan, jadi jumlah bilox atom dalam ion itu sama dengan muatan. Kemudian bilangan oksidasi atom O dalam senyawa sama dengan negatif. Oh, maaf, ini negatif 3 ya. Negatif 3 di sini. Oke. Maaf, ini Ibu pikir tadi yang ini salah, tetap betul ini. Ini betul nomor 6, bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah negatif 2. Jadi berdasarkan aturan ke-6, itu bilox O itu dalam senyawa adalah negatif 2. Oke, kita tuliskan jumlah bilox 1 atom P tambah 4 atom O sama dengan negatif 3. Ini 1 atom P dan 4 atom O sama dengan negatif 3. Tuliskan di sini. Kita masukkan P itu tidak ada di aturan. Tambah 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 3. Dicari, dihitung 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, bilox P berarti negatif 3 tambah 8, maka bilox P sama dengan positif 5. Jadi untuk
Soal E bisa kita tuliskan masing-masing biloks atomnya. P sama dengan positif 5 dan O sama dengan negatif 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Nanti silakan kalian pelajari kembali. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Untuk penjelasan kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.